Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Anjasi Ombing di Ombing Channel. Saya berharap kamu masih dalam keadaan sehat, tidak kurang sedikit apapun, dan masih tetap semangat. Di video-video saya sebelumnya, saya pernah membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Dan pada kesempatan saya kali ini, saya akan membahas bagaimana penggunaan fitur autofill pada Microsoft Excel. Namun, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa fungsi penggunaan autofill di Microsoft Excel. Mungkin kamu pernah melakukan pekerjaan di Microsoft Excel yang berhubungan dengan pengisian penomoran atau data bulan secara berurutan, di mana teman-teman mengisikan secara manual, maka akan menimbulkan rasa bosan dan juga malas. Maka di aplikasi Microsoft Excel, disediakan fasilitas autofill yang membuat pekerjaan kamu lebih mudah dan cepat. Oke guys, terima kasih telah mengklik video di Ombeng Channel ini. Namun jangan lupa klik like dan tombol subscribe-nya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Kita lanjut. Selamat menyaksikan. Autofill adalah suatu fitur pada Microsoft Excel yang berfungsi untuk pengisian data secara otomatis berdasarkan pattern atau pola tertentu. Oke, jadi penggunaan autofill sangat banyak digunakan dalam Microsoft Excel untuk pembuatan penomoran maupun copy formula dengan otomatis. Dan tipe data yang bisa digunakan di autofill itu berupa angka, teks, jam, bulan, tahun, dan formula rumus. Bagaimana cara penggunaannya? Oke, kita mulai aja langsung. Penggunaan autofill pada Microsoft Excel itu dapat kita lakukan untuk pembuatan penomoran secara berurut. Sebagai contoh, kita akan membuatkan nomor berurut dari 1 sampai 12. Maka caranya adalah sebagai berikut. Pertama sekali kita ketikkan pada salah satu sel, kita ketikkan 1, baru kita enter. Setelah kita enter, kita kembali lagi ke sel yang sudah kita isi, baru mouse kita arahkan ke sudut kanan sel yang jadinya kursor kita berubah menjadi tanda plus tebal, ya. Kita klik dan kita tahan. Namun sebelum kita seret, kita menekan tombol kontrol pada keyboard. Oke, jadi kita kombinasikan menekan tombol kontrol sambil menarik ke bawah. Di saat kita menekan tombol kontrol, maka mouse kita kursornya akan ada tanda plus tambahnya di sampingnya. Perhatikan. Oke, jadi ada dia plusnya, itu artinya saya sudah menekan tombol kontrol. Kalau saya lepas, maka dia hilang tanda plusnya. Sekarang saya tekan plusnya, saya tekan kontrolnya, maka tanda plus muncul kembali di samping kursor. Jika sudah ada tanda plusnya, itu bisa kita tarik ke bawah atau ke samping sampai nomor berapa yang kita inginkan. Di sini di samping kursor ada nomor yang tambah yang berurutan seiring dengan sejauh mana kita tarik kursor kita. Oke. Nah, di sini sudah dia sampai 12. Setelah 12 baru kita lepas mouse kita, maka dia akan keluarlah angka yang sudah kita buatkan. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah tanpa menekan tombol kontrol. Jika kita tidak menekan tombol kontrol, kita harus mengetikkan dua nilai awal pertama, ya, dua nilai awal pertama, yaitu sebagai contoh kita ketikkan 1, baru di bawahnya kita ketikkan 2, baru kita enter. Oke, dari dua angka ini kita blok kedua selnya, lalu kita arahkan kursor kita lagi ke sudut bawah, sudut kanan bawah. Oke, sehingga kursor kita menjadi tebal, lalu kita tarik dia ke bawah. Maka lihat, maka angkanya juga akan berurut turun ke bawah, baru kita lepas. Itulah dia, membuat nomor berurut dengan menggunakan fasilitas autofill. Oke, nah ini dia berurut.
bagaimana kalau dia tidak berurut. Contohnya kita ingin membuat angka 1, 3, 5, 1, 3, 5, iya. Jadi kita pertama sekali kita ketikkan dia 1, baru di bawahnya dia 3. Oke, lalu yang kedua ini kita blok, baru kita tarik dengan mouse di kursor kita sebelah kanan bawah, baru kita lepas. Oke, maka nomornya akan berurut 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan selanjutnya dengan nilai lompat-lompat 2. Itulah dia. Oke. Oke. Bagaimana lagi kalau kita menggunakan autofill untuk nama-nama hari? Jadi di sini saya ketikkan dulu dia Senin. Ya, saya ketikkan dia Senin, baru saya enter. Lalu di sini dia akan saya tarik ke bawah juga tadi sama seperti pembuatan angka, maka perhatikan, maka dia akan ikut berurut mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Kalau saya tarik ke bawah, maka dia lepasnya di hari Jumat. Oke guys, itu dia untuk dia hari. Begitu juga untuk bulan. Kalau saya ketikkan di sini dari Januari, ya, Januari juga akan saya tarik ke bawah menggunakan fase autofill, maka dia juga akan terurut untuk Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Oke teman-teman. Nah, di Januari kita bisa bikinkan juga dia tidak terurut. Artinya tidak terurut, dia akan lompat-lompat seperti angka yang tadi kita bikin sini, dia lompat-lompat 2. Jadi sebagai contoh saya ketikkan di sini dia Januari, baru saya akan langsung lompat dia ke Maret. Lalu ini kita blok, baru kita tarik kembali, maka bulannya juga akan tidak terurut lagi, tapi dia akan lompat-lompat dari Januari ke Maret, baru ke Mei, Juli, September, November, kembali lagi Januari. Dengan kata lain, di sini bulannya dia lompat-lompat 1 bulan. Oke guys, itulah dia untuk bulan. Sedangkan untuk penanggalan sebagai contoh, kita ketikkan dia 1 bulan 1 bulan tanggal 1 bulan 1 tahun 2022, kita enter. Jika kita tarik dia ke bawah, maka dia pun akan terurut berdasarkan hari tanggalnya. Tanggal 1 bulan 1, tanggal 2 bulan 1, dan seterusnya. Oke, itu dia untuk bulan. Kalau kita ingin bulan, itu dia untuk harinya. Kalau kita ingin untuk bulannya yang lompat-lompat 1 bulan, maka kita ketikkan di sini dia 1 bulan 1 tahun 2022. Baru di bawahnya kita bisa isikan dia 1 bulan 2 tahun 2022. Oke, maka ini sama seperti tadi, kita seret dia ke bawah. Maka di sini bulannya dia yang berubah. Oke guys, itu dia caranya. Cara yang lain bisa juga kita lakukan sebagai contoh, di sini saya bikin tanggal 1 bulan 1 tahun 2022. Di sini akan saya isikan nilai awalnya. Kita bisa tentukan apanya yang mau berubah dengan cara kita seret ke bawah, tetapi tidak menekan tombol kiri, tapi kita menggunakan tombol kanan. Jadi saya seret dia ke bawah dengan saya menekan tombol kanan mouse, baru saya tarik dia ke bawah. Di sini saya lepas. Ketika saya lepas, maka akan muncul dia fill seriesnya. Saya akan pilih apanya yang mau saya rubah. Contohnya saya pilih dia fill day, maka harinya yang berubah. Kalau di sini saya ketikkan dia 1 bulan 1 tahun 2022, saya lakukan hal yang sama dengan menekan tombol kanan mouse,
baru di sini saya pilih dia yang weekday ya, weekday, maka dia akan menampilkan hari-harinya tetapi dalam satu minggu. Jadi untuk minggunya dia tidak dia tampilkan. Oke, itu dia guys. Nah, itulah dia caranya untuk penggunaan autofill pada Excel. Untuk penggunaan yang lainnya akan saya lanjutkan di video-video selanjutnya. Oke guys, jika kamu senang dengan video ini, silakan like dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang belum subscribe. Dan jika kamu memiliki pertanyaan dari video saya ini, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Oke, terima kasih guys sudah mau menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa.